Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u, ikutilah kalian. Berarti di sini dalam pengamalan, ikuti. Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka ikuti. Dengan cara mengamalkan. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti wali, yakni awliya selain Allah. Ya. Mengikuti orang-orang selain yang bersumber dari Allah, ya, bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an merupakan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mengikuti yang selain wahyu tersebut. Jikalau itu ia jadikan sebagai pedoman hidup, sebagai ibadah, maka kita tidak boleh mengikutinya. Petunjuk selain Allah, petunjuk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit apa yang mereka tadzakkarun, yang mereka renungkan atau mereka pikirkan. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kitab yang Allah turunkan kepada manusia agar manusia bisa mengikutinya dan tidak mengikuti kepada selainnya. Karena disebutkan min dunihi auliya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan ini dalam tafsirnya. Yaqulullah li nabiyyina Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "lihaula'il musyrikin," kepada orang-orang musyrik, katakan kepada orang-orang musyrik, "min qaumika," dari kaummu. Ya, dari kaummu, kaum kafir Quraisy. Alladzina ya'budunal autsan, yang mana yang mereka itu beribadah kepada al-autsan, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, wal asnam, dan berhala-berhala. Kalau al-autsan itu berhala yang maknanya umum. Kalau al-asnam itu maknanya yang khusus. Ya. Berhala-berhala. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, yaitu ittabi'u ayyuhan nas, ikutilah wahai manusia. Ini yang harus diserukan oleh Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Wahai manusia, ikutilah ma ja'akum min indi rabbikum, apa yang datang kepada kalian dari sisi Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud datang kepada kalian adalah Al-Qur'anul Karim. Ikuti Al-Qur'an dan masuk Islam, ya. Masuk Islam dan ikuti Al-Qur'an. Bil bayyinati wal huda, yang Al-Qur'an tersebut merupakan keterangan yang nyata dan juga merupakan petunjuk.
wa'malu bima amarakum bihi rabbukum, dan amalkanlah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Nah, di sini amalkanlah. Jadi tidak sekedar membaca dan membaca, tapi juga mengamalkannya. Ada orang-orang yang bacaannya bagus, tapi ternyata dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ya, perilakunya buruk, bahkan mengajarkan ajaran yang buruk, padahal bacaannya bagus. Dan itu banyak bacaannya yang bagus. Perilakunya sangat buruk, tidak taat sama Allah. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, bagus bacaannya. Maka seperti ini tentunya tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada manusia tidak sekedar membaca dan membaca, tapi juga mempelajari isinya dan mengamalkannya. Isi Al-Quran tersebut. Agar Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Bukan sekedar hanya bacaan belaka. Kemudian wala tattabi'u syai'an min dunihi syai'an ghaira ma unzila ilaikum rabbukum. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu selain Al-Quran itu. Jangan diikuti kalau selain Al-Quran dan As-Sunnah. Min ghairi ma atau ghairu ma unzila ilaikum rabbukum, yaitu terhadap selain apa yang Allah turunkan kepada kalian. Ya, jadi jangan mengikuti selain Al-Qur'anul Karim. Yaqul la tattabi'u, janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin kalian yang mereka memerintahkan alladzina ya'murunakum bisyirki billah. Ya, jangan mengikuti orang-orang yang mereka itu malah justru memerintahkan kalian untuk berbuat syirik. Jangan diikuti kalau mereka memerintahkan kalian berbuat menyekutukan Allah. Wa ibadatul authan, apalagi memerintahkan kalian untuk beribadah kepada berhala-berhala. Fa innahum yudhillunakum wa la yahdunakum. Karena sesungguhnya mereka itu akan menyesatkan kalian. Kalau mereka sendiri tidak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Nah, kalian jangan ikuti mereka yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka itu akan menyesatkan kalian. Wala yahdunakum, dan mereka tidak bisa memberikan petunjuk kepada kalian. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya. Ya, ketika menafsirkan surah Al-A'raf ayat 3. Secara kesimpulan bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, untuk dipelajari, ya, diamalkan dan didakwahkan kepada manusia. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, tapi mengamalkan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Maka kita jangan mengikuti orang seperti itu, ya, yang mengingkari petunjuk Al-Quran. Kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi, bacalah Al-Quran, wa'malu bihi, dan amalkan Al-Quran. Ya, terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, membaca Al-Quran tapi tidak sekedar membaca, wa'malu bihi, dan amalkan. Adapun kalau orang yang sudah mengamalkan
tapi dia jarang membaca Al-Quran, jarang mempelajari isi Al-Quran, maka hendaknya dia tetap atau kita nasihati dia. Nasihati orang itu untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, yaitu dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah yang isinya adalah agar kita bisa mendapatkan ilmu, menambah ilmu agama, dan bisa menambah amalan-amalan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang setelah itu bisa mengetahui dan mengamalkannya. Karena mempelajari ilmu agama ini juga bagian dari amal soleh. Ya, bagian dari amal soleh. Karena Nabi SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya tidak sekedar mengamalkan tapi juga mempelajari ilmunya. Mengkaji di Masjid Nabawi, ya, yaitu Rasulullah bersama para sahabatnya. Bahkan kadang-kadang Nabi mengajarkan di mana saja tempat. Ketika turun wahyu, maka Nabi mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat. Jadi menuntut ilmu agama yang syar'i ini bagian dari amal soleh. Maka hendaknya diupayakan, ya, karena satu sisi juga seorang yang mendatangi majelis ilmu itu seperti berada di raudhah, yaitu di taman-taman surga. Yang di dalamnya adalah halaqatul dzikr, yaitu halaqah ilmu. Maka di situ akan turun fanazalat alaihimur rahmah, turun rahmat Allah, wa ghasyiyat, ya, dan malaikat menaunginya, ya, alaikumus sakinah, ya. Jadi sakinah, ketenangan akan turun, ya. Wa ghasyiyat umur rahmah, rahmat Allah meliputinya. Bahkan malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho, karena senang dengan orang yang menuntut ilmu agama. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi jangan bosan-bosan untuk menghadiri majelis ilmu. Karena satu sisi mendatangi majelis ilmu itu bagian dari amal soleh. Kenapa? Karena pertama adalah iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran ini tentunya tidak sekedar membaca, tapi juga mempelajari isinya, ya, membaca maknanya. Nah, kalau sudah mempelajari, membaca di sini menuntut ilmu, wa'malu bihi, dan amalkan. Ya, jadi dua-duanya bagian dari amal soleh tentunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua terkait dengan apa hukum mengamalkan hadis yang sahih. Kalau tadi kita faham mengamalkan Al-Quranul Karim ini merupakan kewajiban umat Islam. Karena kita dilarang untuk mengamalkan selain dalil, ya, selain Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang terkait dengan mengamalkan hadis yang sahih, apa hukumnya? Maka di sini dijawab, al-amalu bil hadis, ya, al-amalu bil hadis sahihi wajibun. Beramal atau mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, maka hukumnya wajib. Ya, mengamalkannya itu hukumnya wajib. Secara umum tentunya. Meskipun di sana ada terkait dengan hukum sunnah, ada terkait dengan hukum yang mubah. Tapi secara umum mengamalkan hadis Nabi itu hukumnya wajib. Kalau kita tahu ini sunnah, tentu dengan dalil. Kita tahu ini wajib dengan dalil. Kita tahu ini makruh juga dengan dalil. Ya.
Kita tahu ini hukumnya haram juga dengan dalil. Sedangkan para ulama mereka untuk mensyarah, mereka menjelaskan dalil-dalilnya. Ya, mensyarah hadis dan menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Liqauli ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan dalil kita wajib mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa yang datang kepada kalian. Yang datang di sini adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Ya, di sini ambil, diamalkan. Kalau datang dari Nabi berupa hadis-hadis yang sahih, maka terima dan amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggalkanlah. Karena itu larangan, ya. Kalau yang diperintahkan maka ambil, amalkan. Tapi kalau kaitannya larangan, maka tinggalkan. Taib, ini terkait dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Begitu pula di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, tamassaku biha, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa saja khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Tamassaku biha, dan hendaklah kalian berpegang teguh, ya, bahkan hendaknya menggigit dengan kuat, ya, dengan gigi geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid, ya. Berarti di sini kalau mengamalkan itu dengan sungguh-sungguh, menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih, kita terima dengan sungguh-sungguh. Begitu pula disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam hadis yang lain. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku perintahkan kepada kalian, kata Nabi, ya, aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka fa'tu minhu mastata'tum, maka amalkan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Akan tapi sebaliknya, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, dan apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, apabila kami melarang, kami melarang kalian tentang sesuatu, maka jauhilah larangan tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau Nabi memerintahkan, maka lakukan, amalkan. Tapi kalau Nabi melarang, maka jauhi larangan tersebut. Dan di sini ada sedikit keterangan, kalau kaitannya perintah, amalkan sesuai kemampuan.
Tapi kalau sebaliknya, kalau terkait dengan larangan, maka tinggalkanlah semuanya. Tidak ada kata-kata semampu kalian. Ya, karena meninggalkan larangan ini semuanya. Tidak ada kata-kata semampu. Kalau misalkan semampu, orang banyak berkata nanti. Misalkan dia mampunya meninggalkan mencuri saja, tapi riba tidak. Nah, kan gitu, karena semampunya. Atau mungkin yang riba ditinggalkan, tapi minum khamr tidak. Kalau dia berpendapat karena semampunya tadi. Dan di sini disebutkan tidak ada kata-kata semampunya. Kalau kaitannya larangan, maka semuanya ditinggalkan. Sebenarnya dalam mengamalkan agama Islam, baik kaitannya perintah ataupun kaitannya dengan larangan, itu pada dasarnya itu mudah. Ya, manusia bisa melakukannya. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya innad-din, sesungguhnya agama Islam itu yusrun, sangat mudah. Ya, sangat mudah, orang bisa mengamalkannya. Kalau kita praktekkan itu mudah. Apakah sulit? Meninggalkan kesyirikan sulit tidak? Tidak sulit. Meninggalkan minuman khamr tidak sulit. Ya. Melakukan misalkan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan puasa. Tiap tahun orang berpuasa, tidak sulit. Sholat 5 waktu, kalau dia sudah membiasakan juga tidak sulit. Namun akan terasa sulit kadang-kadang itu ketika ada orang-orang yang tidak mau mempraktekannya. Lalu memberikan syubhat kepada orang yang melakukan. Misalkan di lingkungannya banyak berbuat kesyirikan. Dia terasa asing. Terasa berat sekali. Kenapa? Karena yang lain gak pada mengamalkan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Sedangkan orang ini tidak melakukan. Yang lain berbuat kesyirikan. Ya, ada yang melakukan acara-acara sesajen lah atau apalah, dan orang ini tidak melakukan. Jadi terasa besar sekali nilainya ketika dia tidak melakukan kesyirikan tersebut. Ya, kadang-kadang terasa agak berat, padahal sebenarnya itu ringan. Ya, padahal sebenarnya itu ringan. Orang ketika melihat ada wanita yang memakai hijab besar, orang menyangka suatu yang sulit. Suatu yang sulit, padahal tidak. Kalau dia sudah mencoba, dia praktekkan sehari-hari, biasa saja. Bersama teman-temannya yang sama-sama berhijab, biasa saja. Dan tidak sulit. Yang sulit itu kalau tidak mau mempraktekkan, itu terasa sulit. Yang mempraktekkan sendiri, mendapat cemoohan, mendapat celaan, itu terasa berat. Ya. Tapi kalau dia sadar bahwasanya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempertahankannya untuk mengamalkan ajaran Islam. Jadi sebenarnya dalam mengamalkan syariat Islam itu sangat mudah. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW terkait dengan agama Islam itu adalah Al-Hanafiyah Samhah. Al-Hanifiyah Samhah. Ya, termasuk agama yang hanif, yang lurus, yang mudah. Tidak sulit. Karena kita tahu, seperti dalam sholat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan awalnya 50 kali sholat. Tapi Allah kurangi menjadi 5 saja. Manusia mudah untuk mengamalkan hal itu. Untuk puasa yang diwajibkan, yang wajib hanya 1 tahun sekali. Dan itu manusia kalau sudah mempraktekkan itu suatu yang mudah. Bukan suatu yang sulit. Malah justru kadang-kadang yang sulit itu amalan-amalan yang dilakukan yang itu tidak ada tuntunannya.
Ya, tidak ada tuntunannya, memberat-beratkan diri ketika mereka sudah ada kesedihan, harus membuat acara ini, acara itu, ngutang sana, ngutang sini. Dalam ajaran Islam enggak seperti itu ternyata. Ya, orang bersedekah ketika lapang. Kalau sempit tidak, cukup untuk keluarganya saja. Kalau sempit, ya, hanya cukup memikirkan anak dan istrinya. Enggak perlu sedekah kepada orang lain, karena sempit, kondisinya tidak mampu. Tapi kalau sudah lapang, maka bisa selain keluarganya. Mudah enggak dalam pengamalan? Sangat mudah. Tidak terlalu sulit. Dalam mengerjakan ibadah saja, kadang-kadang orang yang tidak mengikuti dalil, kalau misalkan sholat sampai ratusan rakaat misalkan, zikirnya sampai ribuan. Ya sedangkan kalau sesuai dengan dalil, sholat sunnah jarang sampai ribuan kan, ya kan? Nabi sholat sunnah malam ya 11 rakaat, sholat duha 8 rakaat, ya. Sedangkan kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan tuntunan sampai sampai banyak-banyak, ya. Akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Ya, itulah sebenarnya dalam agama Islam itu pada dasarnya mudah, enggak sulit kalau sudah dibiasakan. Ya, tidak sulit itu. Ya, kadang-kadang orang merasa kok sangat berat sekali. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan yang itu tidak mendukung. Kalau misalkan lingkungannya mendukung semua, tentu lebih mudah dalam pengamalan. Ya. Misalkanlah kalau kita lihat orang yang tinggal di komplek pondok pesantren misalkan, atau mungkin bapak-bapak yang mencoba main di pondok pesantren, tinggal sehari 2 hari di situ, melihat suasana anak-anak mengaji, anak-anak baca Al-Quran, anak-anak belajar, ya, sholat 5 waktu ditegakkan. Rasanya itu mudah sekali dalam mengamalkan. Kenapa? Karena enggak ada gangguan, ya, enggak ada gangguan. Tapi berbeda kalau di situ di lingkungan yang banyak sekali gangguan-gangguan, pusing. Ada ngomong ini, ngomong itu, ngomong A, ngomong B, semuanya masuk ke telinganya, ya. Jadi otaknya muter-muter, pening, ya. Akhirnya kena ini, kena itu. Sebenarnya mudah. Ya, kalau memang di suatu lingkungan yang kebanyakan itu sudah taat, rata-rata taat kepada Allah, itu yang memotivasi lebih banyak daripada yang mengganggu. Kawan-kawannya, ayo sholat, sholat duhur, toh cuma 5 menit, sholat, itu ya. Tapi kalau lingkungan yang tidak mendukung, mau sholat, langsung ada yang datang, wah ini sok alim. Sok ini, sok itu, banyak aja tantangan dan rintangan. Godaan atau gangguannya banyak sekali. Itu. Dan itu terasa. Ya. Tapi meskipun demikian, kalau yang dia tahan dan dia kuat dengan gangguan, ya, atau cobaan yang ada di lingkungannya, dan dia tetap bertahan, maka orang tersebut tentunya ya tidak tercela. Selama dia masih bisa mempertahankan agama Islam yang benar, selama dia tidak mengikuti arus atau mengikuti orang-orang yang tidak mau mentaati Allah, mentaati perintah Allah, ya. Dia senantiasa menjaga dirinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu orang seperti ini tidak tercela ketika dia berhadapan pada mereka. Nah, ini kalau kita bandingkan ya, sudah dipraktekkan di lingkungan yang di situ mendukung sekali, itu sangat mudah mengerjakan ajaran Islam. Tidak sulit. Ya. Bisa coba sekali waktu di tempat orang-orang yang soleh, mungkin di situ nginep 1 pekan misalkan, waktu liburan kerja, mencoba. Nggak ada gangguan sama sekali.
Ya, paling gangguan-gangguan dunia saja, diajak ngobrol masalah dunia. Itu aja. Tapi kalau gangguan-gangguan mencela agama itu jarang ada. Ya kadang-kadang sekali waktu bisa dilakukan, ya. Di sini menunjukkan bahwa saya mempraktekkan agama Islam itu mudah. Kenapa? Karena sesuai kemampuan. Disebutkan dalam hadisnya fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Contoh misalkan dalam sholat, ternyata orang ini nggak bisa sholat karena sakit. Mau ke masjid susah. Ada kemudahan, yaitu boleh sholat di rumah. Kenapa? Karena nggak bisa sholat di masjid. Kondisinya sakit. Mudah kan dalam agama Islam itu. Bahkan kalau nggak bisa berdiri, karena dia sakit, boleh sholat sambil duduk. Nggak bisa duduk, sambil berbaring. Nggak bisa berbaring, sambil telentang. Ya, nggak bisa telentang, ya sudah dalam keadaan isyarah. Dengan kedipan mata lah, atau isyarah gerak-gerak kepalanya lah. Ya, kalau nggak bisa lagi, berarti sudah mati ya, disolatin. Ya, disolatin, nggak bisa lagi. Mudah kan dalam mengamalkan ajaran Islam. Sebenarnya tidak sulit, ya. Kalau sudah dibiasakan itu tidak sulit. Bahkan semakin senang dalam mengamalkan ajaran Islam. Ya. Maka di sini dakwahkanlah agama Islam kepada manusia agar manusia semakin banyak yang mengenal Allah, semakin banyak yang taat kepada Allah sehingga sedikit gangguan-gangguan. Kalau sudah komunitasnya itu banyak yang soleh, banyak yang baik, insya Allah gangguan itu semakin sedikit. Bahkan semakin berbondong-bondong untuk mengamalkan amal ajaran Islam. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan ada kegiatan kajian yang besar. Terasa sekali banyak saudara-saudara yang mereka yang berusaha untuk taat, mereka datang, terasa sekali mudah. Ya, ketika sholat bareng bersama mereka, ternyata enggak sulit. Ketika mereka berpuasa Ramadan, kita puasa, juga enggak sulit. Enggak banyak gangguan ya dari kalangan manusia sekitarnya. Ya. Berbeda kalau di kalangan orang-orang yang berbeda agama ya, atau berbeda manhajnya. Ya, ini biasanya banyak sekali ya merasa kesulitan, merasa banyak ya, gangguan. Dan itu wajar karena syaitan memang ada yang dari kalangan jin dan syaitan juga ada dari kalangan manusia. Yang dua-duanya itu mengajak manusia supaya melalaikan agamanya, supaya melemahkan ya agamanya. Awalnya taat menjadi tidak taat. Ya. Dan itu juga tidak hanya di masa sekarang, di masa dahulu, ya seperti Nabi Adam alaihissalam, termasuk makhluk yang taat kepada Allah, termasuk Nabi, juga ada godaannya, yaitu iblis. Ya, godaannya iblis. Apakah mengajak kepada ketaatan? Tidak, tapi mengajak kepada neraka. Ya, itu iblis. Padahal sebenarnya dalam pelaksanaan Islam itu sangat mudah. Tapi dengan adanya godaan-godaan itu kadang-kadang terasa berat. Dan disitulah ya termasuk tantangan bagi kita genggam kuat-kuat agama Islam ya. Dan pertahankan sampai akhir hayat. Meskipun itu sebenarnya ajaran yang mudah ya. Menjadi sulit karena banyak gangguan. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti di sini kita mengamalkan Al-Qur'an. Kalau taatilah Rasul, berarti ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di kalangan kalian. Ya, mentaati ulil amri di kalangan kalian. Karena mentaati ulil amri ini bagian dari ya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait dengan pengamalan Al-Quran dan juga As-Sunnah, ini juga disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Abu Dawud, ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ya, sesungguhnya aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Alkitab. Kata Nabi ini ya. Nabi berkata bahwasanya aku diberi oleh Allah yaitu Alkitab. Apa Alkitab di sini? Al-Qur'anul Karim, ya. Itu salah satu nama Al-Qur'an adalah Alkitab. Ya. Karena dalam hadis ini utitul kitab gitu. Kemudian wa mislahu ma'ahu, dan semisalnya bersamanya. Maksudnya adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ini merupakan wahyu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi 'anil hawa, berkaitan dengan hawa nafsu, itu bukan, ya, bukan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan juga disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah berisyarah kepada mulutnya, ya, berisyarah kepada mulutnya, dan Nabi bersabda, ma kharaja minhu illa haqqun, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ya, kalau manusia biasa, apa yang keluar dari mulut enggak semuanya benar. Ada hawa nafsu keluar, ada ucapan benar keluar, ucapan salah keluar, ya, ucapan yang enggak baik keluar. Tapi apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah kebenaran. Ya, ma kharaja minhu illa haqqun. Menunjukkan Nabi Muhammad SAW beliau seorang Rasul yang Allah utus untuk mendakwahkan agama Islam, agama Tauhid, ya, mendakwahkan syariat Islam kepada manusia. Begitu pula di dalam hadis yang lain, yaitu riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih. Yang artinya adalah telah aku tinggalkan dua perkara yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara yang harus dipegang erat-erat, yang harus diamalkan? Yaitu pertama kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah wa sunnata nabiyih, yang kedua adalah sunnah nabinya, ya, atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait dengan sunnah Rasulullah ini bukan diartikan di dalam ilmu fikih, ya. Ikuti sunnah Rasul, oh berarti sunnah itu enggak wajib. Nah, itu salah pembahasan. Ini sunnah Nabi, bukan sunnah hukum fikih. Ya. Kalau sunnah Nabi berarti semuanya, yang wajib ikuti, yang sunnah ikuti, yang mubah, bahkan yang makruh juga ditinggalkan, yang haram juga ditinggalkan, yang berkaitan dengan ajaran tauhid juga harus diamalkan, diikuti, ya, berkaitan dengan akhlakul karimah juga harus diikuti. Pokoknya diikuti semua. Ya, jadi bukan istilah sunnah Nabi itu adalah sunnah lawan dari apa, atau sunnah itu setelah wajib. Bukan, itu dalam bahasan fikih aja.
Ada wajib, sunnah, makruh, mubah. Ini sunnah Nabi maksudnya adalah ajaran Nabi, ya, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan pembahasan kita, secara kesimpulan bahwasanya mengamalkan Al-Qur'anul Karim itu juga membutuhkan pengamalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya tidak bisa terpisah. Ya, contoh kita dalam sholat juga demikian. Dalam sholat kita membaca doa iftitah. Di dalam Al-Quran tidak ada doa iftitah. Kalau cari coba di Al-Quran ada nggak doa iftitah? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu hadis. Itu terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di Al-Quran nggak ada. Atau dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Ketika iftitah. Ya. Itu juga dalam hadis. Tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian di dalam sholat juga dimulai dengan takbir. Enggak ada juga dalam Al-Quran. Sholat dimulai dengan takbir. Adanya dalam hadis. Yaitu dengan miftahus sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Ya, kuncinya sholat adalah dengan berwudu dan sholat atau aktivitas sholat itu diharamkan di dalam sholat. Seperti ngobrol, makan, minum. Enggak boleh semua. Itu ketika at-takbir, ketika takbir Allahu Akbar dimulai. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain di dalam sholat kecuali bacaan yang ada di dalam sholat saja. Ya, jadi obrolan nggak boleh, makan minum nggak boleh. Nah di sini disebutkan at-takbir, bertakbir. Adanya di dalam hadis Nabi SAW. Makanya kalau orang ingin sholat hanya mengikuti Al-Quran, dia bingung sholatnya gimana. Sholat ya, salam adanya dalam hadis. Ya kan? Kemudian bacaan ruku adanya dalam hadis. Bacaan sujud di hadis. Bacaan i'tidal di hadis. Nah kalau di Al-Quran disebutkan aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Atau wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itu dalam Al-Quran. Perintah dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Nggak bisa dia melakukan. Paling kalau ditanya sholatnya gimana? Bingung. Jadi sholatnya dalam hati aja. Karena nggak bisa dipraktekin kalau hanya mengikuti Al-Quran. Kemudian dalam sholat juga. Zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Itu juga adanya di dalam hadis. Di dalam Al-Quran nggak disebutkan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah kalau ditanya, coba Pak cari zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita kasih uang gitu kalau dapat. 30 juz muter-muter nggak dapat. Jadi nggak bisa meraktekin. Ujung-ujungnya sholat dalam hati itulah. Karena nggak bisa meraktekin benar. Memang itu dalam Al-Quran, ya. Memang membutuhkan hadis. Dan hadis ini termasuk penafsir Al-Quran, salah satu fungsinya. Menafsirkan Al-Quran. Karena Al-Quran yang bersifat umum, ya umum. Sedangkan hadis itulah menafsirkan dengan kesempurnaannya. Meskipun ada fungsi yang lain, yaitu hadis memiliki hukum tersendiri yang di Al-Quran tidak ada. Ya, ada itu. Seperti contohnya haramnya makan keledai jinak. Ya, itu di Al-Quran nggak ada. Disebutkan nahan Nabi SAW an luhum al-khumur al-ahliyah. Ya, yauma Khaybar. Nabi SAW melarang makan keledai jinak. Keledai jinak yang ditunggangi itu, keledai. Tapi kalau keledai liar halal. Nah, adanya dalam hadis. Ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Jadi kita tahu tentang hukum yang berdiri sendiri seperti ini, itu juga salah satu fungsi hadis Nabi SAW.
Ya, dia menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak atau beberapa fungsi yang lain terkait dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin itu yang bisa Ana sampaikan terkait dengan kajian di malam hari ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.